Ini dosa dikandung Oke, ibu. saya Gimana jelaskan. ini? Anda diam biar saya jelaskan. Ya silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya dikandung di dalam rahim perempuan itu sudah terjadi dosa. Maka itu hasil sebentar. Udah jangan panjang nanti meleset. Artinya menurut Anda bayi Kristen di dalam kandungan sudah punya dosa, betul? Ya, itu dosa, itulah dosa waris. Pertanyaannya, bayi di dalam kandungan itu dosa apa namanya? Dosa waris. Warisan dari siapa? Dari nenek moyang Adam dan Hawa. Oke, apa dosanya Adam? Dosa pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran peraturan yang diberikan oleh Allah Bapa untuk tidak memakan buah. Dan Oke, pengertian bentar, bentar dulu. Kamu udah jawab. Saya kalau udah jawab siapa Mas Indonesia. Artinya menurut Anda bayi di dalam kandungan sama dengan dosanya Adam, begitu? Makanya gantian ngomong. Iya, ini jawab aja. Bayi di dalam kandungan sama dengan dosa pelanggaran Adam, betul? Tidak. Ya, terus dosa apa? Nah, makanya kamu bagusnya diam dulu karena kamu kan butuh jawaban. Pertanyaannya adalah dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? Dosa apa? Kalau kamu butuh jawaban, ya jawablah. Kamu diam biar saya jawab. Ya jawab. Makanya kami orang Kristen nggak ucuk-ucuk seperti yang Bunda Rama. Ya jawab sekarang. Dosa. Saya ulang lagi. Dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? Kasih ke saya ini sih ya. Taruh Bunda Rama. Taruh Bunda. Saya ulang ya. Jangan diganggu dulu nih. Dosa apa yang ditanggung bayi dalam kandungan? A. Dosa pelanggaran Adam. B. Dosa judi online. Jawab. Kalau saya menjawab seperti yang Anda tuntut, maka saya Islam. Tapi karena saya tidak menjawab seperti yang dengerin dulu. Kalau begitu Anda diam. Tadi pertanyaan awal, tunjukkan di mana ada di perjanjian lama dosa waris. Anda membawa Mazmur 51 nomor 7. Di situ diterangkan bayi di dalam kandungan sudah menanggung dosa. Anda menjawab, iya. Dosa apakah yang dikandung bayi dalam kandungan? A. Dosa pelanggaran Adam. B. Dosa judul. Jawab. Mudah kan kalau Jokowi yang nanya berdasarkan Andi, kalau kamu membuat diskusi seperti itu, bagusnya kamu turunkan saja saya. Kau sendiri yang minta, terpaksa saya turunkan. Saya itu orang baik, memenuhi permintaan orang gitu loh. Saya ulang ya teman-teman ya. Dia bilang tadi dosa waris itu ada hukumnya di Mazmur 51 nomor 7. Setelah kita baca di sana itu bayi di dalam kandungan sudah menanggung dosa. Makanya ditanya, dosa apakah bayi itu dalam kandungan? Dia jawab, dosa daripada Adam. Berarti bayi dalam kandungan ini dosanya berat, pelanggaran perintah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, dari mana masuk akalnya? Bayi belum apa-apa, terus dikasih dosa. Seandainya bayi Kristen ini bisa ngomong, pasti ngomong sama ibunya, ibu nenek dulu kiper, saya belum pernah bertindak kok saya dikasih dosa. Nah bagaimana nasibnya bayi Kristen meninggal dalam kandungan? Atau bayi Kristen meninggal dalam 1 hari? Masuk neraka dia. Kamu dapat dosa gitu loh. Itu kira-kira dari saya. Anda minta sebenarnya begini Bang Andi. Terima kasih. Oke. Kalau main comot secara kristologi tidak punya ilmu itu begitu. Padahal di nomor 9 dijelasin. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ini aduh dong.
orang comot-comot. Mungkin dulu saya mau kasih dulu interaktif baik di sini maupun yang ada di YouTube. Pertanyaan sederhana, Anda tinggal memilih A atau B. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Siapapun yang mendengarkan di YouTube atau di sini, pertanyaannya adalah yang manakah Anda ambil antara A. dosa waris, B. harta waris. Yang manakah yang Anda ambil? Kalau disuguhkan A. A. dosa waris, B. harta waris. Jawab di YouTube dan di sini di bawah. A. dosa waris, B. harta waris. Yang mana yang Anda ambil? Ini rata-rata jawab B semua. Nggak ada yang mau ambil A. Kalian nggak gila ya? Gila dong dikit jawab A. Saya pun mau harta waris. Nggak mau pilih A. dosa waris. Enggak. Kok nggak ada yang milih A ya? Kan? Ayo dong pilih A. Ayo pilih A. Ayolah Pak Robert, pilih aja Pak Robert. Iya, bapakmu mati waktu itu dosa waris atau karena suci? Harta waris Lu aja. dosa Pak. judul. Si Robert Dosa ini waris. ngomongnya. Halo, selamat malam. Malam. Ya, Bang ini Robert turunin aja lah. Agama apa Bang Arman? saya dari Kristen. Ya, silakan. Bunda Ya. Rahma, silakan monggo Kristen. Bunda. Ya Pak Aman, langsung tanya dia. Pak Aman, apakah Anda setuju dosa waris? Saya setuju dengan dosa waris. Oke, baik. Apa dasar hukumnya Anda setuju dosa waris? Saya cuman pertama saya mau tanya, jawab dulu ya. Dasar hukumnya dulu. Kenapa ada dosa waris? Oke. Hakam dasar hukumnya Lanjut, Bunda. ya dari Alkitab. Kami mempercayai bahwa Adam itu mewariskan dosa ke seluruh keturunan-keturunan sampai anak cicit dan sampai sekarang ke semua manusia di bumi. Berarti semua manusia yang mati sebelum Yesus masuk neraka dong karena punya dosa waris, betul? Tidak, kami di dalam Kristen diajarkan bahwa keturunan Sebelum ada, dengerin pertanyaannya. Sebelum Yesus mati di tiang salib kan banyak orang yang mati duluan. siap langsung. Oke, orang yang mati duluan sebelum Yesus mati di tiang salib itu mati meninggalkan dosa, betul? Iya, betul. Nah, mereka orang yang berdosa surga apa neraka? Orang yang berdosa itu ke neraka. Nah, Nah, berarti Nabi Adam sampai Nabi Musa kaumnya semua surga atau neraka? oke, saya jawab ya. Jawab Saya, dulu. saya mau jawab. Nabi Anda Adam diam. sampai Nabi Musa. Dengerin pertanyaannya. Saya mau jelaskan. Anda diam. Jangan Kelak- jelaskan, jawab dulu baru jelaskan. Oke, Nabi Adam Saya sampai percaya. dengerin dulu pertanyaannya. siap langsung. Nabi Adam sampai Nabi Musa dan kaumnya sebelum Yesus mati di tiang salib, mereka ini surga atau neraka? Di surga. Katanya dosa waris tadi, dosa meninggal. Ada dosanya. Anda mau dengar saya jawab atau tidak? Enggak. Mereka mati dalam keadaan berdosa enggak? Mereka mati dalam keadaan berdosa. Oke, orang yang berdosa ada mati dalam keadaan berdosa, neraka apa surga? Kalau saya dengar ya, saya jawab. Jawab Saya aja, orang yang mati dalam Gimana keadaan saya mau berdosa. jawab? Anda aja ngegas begitu. Jawab Anda saya dengar. dong. Anda mau diskusi atau mau Anda ngomong terus? Nah, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Oke, saya mau jawab ya. Dari Apa asal pertanyaannya? usul dulu ya. Ini Nggak usah, asal-usul udah. menurut iman Kristen, dari Adam itu sudah mewariskan dosa. Anda tahu di standar kekristenan itu kesucian kekudusan Allah itu tanpa satu pun. Saya nggak nanya itu loh. Pertanyaan Nah, saya sederhana. saya mau jawab. Anda nggak Nggak bisa usah langsung dijawab kalau jawab ditanya. begini tanpa Kalau dari awal kalian itu. ditanya, kagak usah dijawab, dengerin dulu. Oke, silakan. Apakah orang yang mati dalam keadaan berdosa itu A. masuk neraka, B. masuk surga? Masuk surga. Oh, jadi orang berdosa mati surga ya? Dari Adam sampai ke sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu masuk surga. Kenapa? Berarti Karena mereka- Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tapi nanti mereka meninggal akan dalam ada. keadaan mereka akan meninggal dalam ada- keadaan dosa. Iya, memang ada dosa, tapi Tuhan Allah sudah menjanjikan nanti Mm-mm. di dalam kejadian itu Tuhan sudah bilang keturunan
dari Hawa, dia akan meremukkan kepala si ular. Kepala si ular itu siapa? Itu ular iblis. sih. Ini ngomongin ular, ngomongin orang. Loh, Anda dengar dulu saya. Itu Ya, saya kasih silakan. penjelasan ke Anda biar Anda tahu. Kalau Anda mau argumen Anda Jadi, terus, Anda gimana menjelaskan saya? ular sih, saya nggak butuh ular. Iya, itu sudah dijanjikan bahwa nanti yaitu Tuhan Yesus dia akan menebus umat manusia. Makanya sebelum kelahiran Tuhan Yesus, orang itu percaya, mereka percaya Tuhan nanti Saya akan belum menjadikan ngomongin Yesus penebus. loh. Saya belum ngomongin Yesus. Iya, memang saya jawab apa? Anda dengar lah saya jawab Makanya apa? dengarkan Sebelum dulu. Tuhan Anda Yesus dengarkan lahir. dulu. Dengarkan gantiannya. Dengerin. Ah. Saya belum ngomongin Yesus. Dengerin. Apakah Nabi Adam atau Anda bukan Nabi Adam sampai Nabi Musa dan kaumnya itu menanggung dosa waris? Menanggung, B tidak? Menanggung. Menanggung. Kenapa? Baik. Apakah orang yang punya dosa meninggal itu masuk surga atau neraka? Iya tergantung kapan dia meninggalnya. Meninggal sebelum Yesus ada. Iya masuk surga. Karena Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunan dari Di- Hawa di ini akan mana- meremukkan. Di mana datanya orang berdosa masuk surga? Anda baca di Kejadian. Di mana datanya orang berdosa masuk surga? Sebentar ya. Iya. Ya gitu dong, diskusi sederhana. Yang diputar ngomongin Yesus, orang ngomongnya Yesus kok. Bang Andi, izin Bang Andi bukakan Iya. data Bang Andi, bacakan Bang Andi Matius 18 nomor 3 Bang Andi. Saya ingat ada. Kita belum ke PB. Enggak, kita bisi-bisi aja Bang Andi. Matius Ya, 18 kita- nomor 3. Izin Bang Andi. Saya paham itu nanti. Belum ke PB kita. Nanti kalau dia ngomongin Yesus baru ke situ, Bang. Kita belum ngomongin Yesus nih. Adam sampai Musa dan kaumnya. Mereka ini semua menanggung dosa waris. Mereka udah pada meninggal, toh. Nah, berarti mereka dikubur dalam keadaan berdosa waris. Dosanya Adam itu pelanggaran berat. Artinya mereka ini katanya masuk surga. Nah, di mana datanya orang mati berdosa masuk surga? Mestinya kan neraka. Pelanggaran berat Arman, loh itu, kalau Bang. kelamaan ngopi nanti jatuh lo kamu. Oi, Lu pikir pelanggaran ringan itu pelanggarannya Adam? Enak-enak di surga itu lo diusir itu ke bumi. tuh kan jatuh kan Nah, dia. Kan? jatuh lu sama gua lu. Kalau mau ikut bagre itu di sini dong, bawa ular sekarang. Jangan bawa ular nakut-nakutin kita. Jangan bawa ular nakut-nakutin, bro. Jadi kagak ada itu dosa waris. Adam alaihissalam itu sudah ketentuannya begitu agar mereka ke bumi untuk beranak cucu adalah kita. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya adalah jangan melanggar perintah Tuhan. Nabi Adam diampuni segala dosanya. Dia nabi maksum. Surga tempatnya. Ini waktu datang ngambil, memberikan dosa waris kepada bayi dalam kandungan. Kamu ini siapa? Bayi belum bisa apa-apa lu kasih dosa. Ada aja lu iman kau itu. Lanjut, selesai gua pengen ngopi, sambil nyari. Celebes, kau nggak arti dosa waris? Kau nggak arti dosa waris? Ada lagi nih, apa itu dosa waris? Mbak tua lagi. Apa itu dosa waris? Jawab, dosa waris itu apa? Kalau kau pintar, Celebes. Orang kau yang percaya kucluk, saya nanya lu. Saya nggak percaya dosa waris, ngapain lu jelasin? Arti Saya otak. nggak percaya lu nanya ke gua. Dosa waris itu Awas apa? giginya Coba? copot, awas giginya copot Pak. Aduh, marah-marah mulu. Dosa waris itu Pak. Jadi dosa waris itu Pak. Kalau ada orang tua rambutnya udah putih, tapi masih blond, itu dosa waris Pak. Tai kau, ilmu kau. Kau, Celebes. Dosa waris pun kau nggak tahu. Habis sok pintar. Habis. Lu lagi nanya sama gua Bang. Gua nggak ngerti ya, gua jawab aja udah. Waris rambut putih.
Gue nggak ngerti dosa waris. Gue pulang ditanya. Dosa waris apa? Iya, dosa waris adalah. Jago Quran. Dosa waris adalah ada namanya Pak Robert, rambutnya udah putih, giginya tinggal satu, suka judul. Nah, itu dosa waris. Kenapa Bapak? Kok marah-marah kenapa Pak? Iya dosa. Dibahas tapi nggak tahu arti dosa waris. Iya, warisan dosa. Rambutnya putih katanya Mbak. Udahlah Pak, mending di bawah nih Mbak. Jangan sok-sok pintar. Cucu-cucunya itu biar tidak malu. Jangan diturunin buat beres. Iya. Jadi mau aja sama si Aritonang itu yang buru Aritonang itu yang lebar. Nggak ada. Apanya rupanya Pak Tua Pak? biasanya, Pak Tua kalau malam tidur jam berapa? Kalau dosa waris itu, kenapa bapakmu opung meninggal? Suci Apa? rupanya mereka. Apa sih dimaksudnya ini orang tua ini? Dosa waris itu orang tua rambut putih Pak, giginya ompong. Makanya. Nah, makanya. Tahu nggak nih Bang Robert kalau nggak ada itu dosa waris? Nggak tahu dia Bejo. Asal aja nyebut dosa waris. Waalaikumsalam. Celebes, apa arti dosa waris? Tanya dulu kau. Ya, saya jawab ya Pak ya. Nah, Oke, baik. Ada diam. Dosa waris adalah dari Quran. dosa yang ditanggung aki-aki yang berambut putih, giginya tinggal satu karena judul Pak. Nah itu dosa waris Pak. Dari? Kalau dari Quran nggak ada dosa waris Bang. Di Quran nggak ada penjelasan dosa waris Pak. Jadi saya Jadi kenapa kau bahas dosa waris? Kalau nggak ada. Kristen aja nggak ada Bang. Di Kristen aja nggak ada Bang. Di mana Bang? Kristen ada dosa waris. Nggak ada Bang panduannya. Coba cari. Pak Robert percaya nggak dosa waris Pak Robert? Percaya. Ya, apa arti Karena dosa waktu itu waris? mati. Dari nenek moyangku mati. Apa arti dosa waris Pak? Ya, kau yang bahas, aku pula yang kau tanya. Ya, kan kau yang nanya. Kau yang sok pintar. Pak Robert yang percaya. Kau yang memulai Pak Robert. Atau pun mati nenek mati. Cuci itu rupanya. Kalau nggak salah Pak Robert nenek kamu perempuannya Pak Robert. Kalau suci opungmu sama nenekmu itu nggak mati itu kalau suci. Ngerti Terus kau? mau ngapain Pak Robert? Jadi Yesus nggak suci Pak ya, mati kan? Yesus berarti nggak suci ya? Pak Robert begini, Pak Robert dalam keadaan Nggak begini usah lari gejala ke awalnya Yesus, apa Pak Robert? opungmu dulu. Nggak usah lari ke si Yesus, nggak sebanding dengan kau ini. Iya. Pak Robert, Anda Nggak begini sebanding gejala dengan awalnya. nabimu, dengan Tuhanmu. Pak Robert, dengerin dulu Pak Robert. Anda begini gejala awalnya apa Pak Robert? Apa lagi? Gejala awalnya pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Dosa waris dari dibahas. Kayaknya Pak Robert waktu kecil kurang bahagia nih, main ketapel doang. Si Nora itu lagi bilang. Main ketapel sama Kan mulutnya perosotan lebar kali nih. di medsos ini. Bet. Pak Robert pernah main gundu Pak? Mana apa? Pernah main gundu? Sudah mulai budek dia. Pintar dengan iman Kristen. Nah, waktu kecil, Pak Robert waktu kecil itu permainannya apa? Main layangan kah, main gundu kah? Atau main Kalau karet? nggak paham nggak usah dibahas. Ini gara-gara dosa waris Pak Robert kok jadi lain, agak lain Pak Robert. Kenapa ini? Ya ini dibahas. Biasanya Kenapa? Pak Robert itu sopan, kalau berhadapan sama saya itu baik. Kenapa sekarang jadi tantrum Pak Robert? Ada apa? Ada masalah apa? Belum bayar pinjol Pak Robert. Bukan Robert yang biasa ini Akang. Ini bukan Tahu, Robert tahu. Wendu. Manusia Sering itu juga akibat sama saya. apa? Bukan Pak Robert Wendu, tahu. Kematian manusia akibat apa coba? Kenapa Pak Robert? Ada masalah apa dengan Pak Robert? Kematian kalian, opung-opung kalian ini karena apa? Tanya Saya dulu nggak waktu punya kecil opung. suka waktu kecil suka Matilah kau permainan kalau apa Pak mau Robert? Pak Robert waktu kecil suka permainan apa? Main perosotan, main ketapel, atau main gundu, atau main layangan waktu kecil gitu Pak Robert?
Masih ingat nggak Pak? Kematian kalian itu karena apa coba? Kenapa lari ke situ? Kalau kita debel Pak. Saya kan sudah sering ngomong sama Pak Robert. Kalau Pak Robert ngecat rumah itu jangan sampai belepotan ke kepala. Itu jadi putih semua itu kepala sama cat. Dari nenekmu, karena apa? Suci. Makanya kalau ngecat rumah itu jangan sampai belepotan tuh ke kepala tuh catnya. Tapi kalian sok pintar bahas Alkitab semua. Ya emang kita. Assalamualaikum, izin dulu, izin Bang Andi, Bang Kian Santang. Enggak ada apa, Tahu jangan nggak? dimute. Tahu Pak nggak? Robert jadi rencana selanjutnya Pak. Saya lain dulu. Pak Robert rencana selanjutnya mau ngapain Pak? Oh mau nagih utang. Di sini nggak ada yang punya utang Pak. Anak-anak mati karena apa? Pak Robert nanti kalau mau mati itu pakai jasa Anak atau tidak, bayi Pak? dalam kandungan mati karena apa? Coba aku tanya. Coba kau tanya sama dokter, ada nggak? Dok, ada nggak si korban ini mati gara-gara dosa waris? Coba kau tanya. Wih, Assalamualaikum guru. ada guru Pak Robert, ada guru. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada dokter ditanya, dokter, apakah anak saya mati gara-gara dosa waris? Kepala otak kau, kata dokter. Lanjut Bang Juma. Karena apa dia mati? Kalau menurut kalian dosa waris. Anak itu mati karena Tapi dia masih suci, hidup. kenapa dia mati? Karena dia hidup. Tapi dia suci, masih dalam kandungan, kenapa dia mati? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Jawaban apa seperti itu? Lah, bisa nggak mati orang nanti? Kenapa anak bayi dalam kandungan mati? Karena dia hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia dihidupkan oleh Sang Yang Maha Hidup. Ulangan 32 nomor Gak usah kau lari ke 39. Quranmu ambil. Aku Tuhan Ya. yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Ya, Aku yang Quranmu. menghidupkan Dari Quran bayi ayat berapa? tersebut, Dari Al-Fatihah lalu sampai aku juga An-Nas. yang mematikan. Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu Hias ma berapa fis itu? samawati wal ard, dan seterusnya. Hias berapa itu? Hah? Hias. Al-Quranul Karim, Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Jadi mau menghidupkan, mau mematikan itu urusan Allah. Yang jadi permasalahan adalah ketika ada Tuhan mati, yang membunuhnya siapa? Tuhan mana yang mati? Yang kau sembah, yang keluar Di mana dari kubur. Yang keluar dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kalau manusia bisa nggak mati dari Yohanes 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia menjadi mayat, untuk Tulisan siapa yang kau dibangkitkan baca itu? Murid kembali Yesus. menjadi Tuhan bagi Tulisan orang siapa yang kau aliteng. baca itu? Tulisan Muhammad. Itu ulitan Paulus. Itu nabi yang sudah dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius Siapa 24. itu? Nomor 24, nomor 25, nomor 26. Seorang nabi yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Paulus. Ya, Nabi Paulus laknatullah alaihi. Yang kau copet. Bukan tulisan Paulus itu, tai. Emosi. Seru ini. Jangan emosi tante, santai aja. Orang Kita berbicara tapi tulisan Paulus kau bilang. itu tulisan Paulus itu. Tai kau, Yohanes yang menulis itu. Yang mana? Yang kau copet tadi lah. Yang mana? Yang kau copet tadi apa yang mana lagi? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Roma itu Yesus. siapa yang nulis? Untuk itulah Yesus
mati menjadi mayat agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Ya di Quran. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Aliteng harus jadi mayat dulu. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia adalah manusia dan anak manusia. Begitu dia menjadi mayat, keluar dari kubur, langsung jadi Tuhan. Jangan emosi tante, santai aja napa. Kan dalil, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Roma 14 nomor 9. Pertanyaannya, boleh tidak Yesus menjadi Tuhan kalau tidak jadi mayat dulu? Gak boleh. Karena Paulus mengatakan dalam Roma 14 tadi, untuk itulah Yesus mati, agar dia bisa dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Pak Robert. Laknatullah. Iya Pak Robert. Pak Robert nggak boleh emosi Pak. Santai aja Pak Robert. Gimana Bukan Pak Robert, Gurunda, Tante Obet. Tante Obet gimana? Dalil itu salah nggak? Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, supaya dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Aliteng. Itu dalil Pak, Tante Lobel. Iya Pak Robert gak. Dia. Tulisan Paulus dibilangnya tulisan Yohanes. Iya Paman. Boleh bertanya? Boleh. Muhammad ini adalah nabi bagi Islam. Bagi alam semesta. Jam berapa dia mati? Tidak diterangkan jam berapa. Tidak seperti Yesus, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 12. Jadi Juma ini berkata bahwa Muhammad meninggal atau mati tidak diterangkan dalam Al-Quran. Yes. Karena Juma sudah mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan kapan Muhammad mati. Dari sini kita bisa tahu bahwa Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Lebih penting menjelaskan usia Yesus 13 tahun sampai 29 tahun daripada menerangkan jam berapa Nabi Muhammad meninggal dunia. Iya, artinya Al-Quran yang karena itu mengatakan tidak menjelaskan segala berefek, sesuatu itu dongeng. Itu tidak berefek kepada akidah atau ilmu Kalau tanggal tauhid lahirnya aja atau kalian ilmu tahu, kenapa syariat nggak tahu mati? dan tidak meruntuhkan kemudian kebenaran Islam. Tapi ketika ada Bukan Tuhan, masalah kisah runtuh. hidupnya hilang dari usia 13 Ini bukan masalah tahun runtuh. sampai Ilmu usia mujmail, 29. Karena ini menunjukkan Itu bahwa Al-Quran bahaya. tidak menjelaskan segala Jangan sampai di usia itu Tuhan Anda jadi tukang ojol. Karena sejarah hidupnya tidak diketahui. Mana tahu Tuhan Anda pada saat itu menjadi penjual cilok. Mana tahu, namanya sejarahnya dihilangkan. Itu loh saudara. Tuhan kok kehilangan sejarah hidup. Santai kita, emosi jangan, diskusi yang santai. Silakan saudara-saudara. Bang Juma udah menjawab, tidak ditulis jamnya. Ya kenapa dikejar lagi gitu loh. Apa manfaatnya ketika kemudian disebutkan Nabi Muhammad meninggal seusai sholat subuh? Apakah itu disunahkan kita meninggal seusai sholat subuh? Enggak. Di mana itu tertulis? Tertulis di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar menjadi mayat, untuk dibangkitkan oleh pencipta langit dan bumi, agar dia menjadi Tuhan untuk orang-orang Oliteng. Lebih paham ke Alkitab rupanya ya. Yes, alhamdulillah orang-orang Oliteng kalau mau belajar Bible boleh tanya ke Bunda Mila. Beliau pakarnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pagi Bang Zuma, masa aku berceramah di Bersih. Waalaikumsalam. Ini plat B ini ada apa? Ada berita penting apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gurunda, buat Bang Andi dan buat Iya, tadi saya kan dari pagi sampai siang itu selalu ngikutin ada. Ini mungkin yang kemarin-kemarin kan sudah ada tuh yang mengatasnamakan Bang Zuma. Cuman ini saya pikir banyak yang tertipu tuh sekarang di PK sama Elia Meron mengebahas masalah Ibrahim Motoisme gitu loh Bang Zuma. Jadi dia bersuara Bang Zuma tapi ini PK gitu. Makanya saya tadi mau klarifikasi, mau kasih tahu juga kepada teman-teman ini asli atau bukan gitu. Karena tadi pagi saya ikutin sampai selesai diskusinya. Tapi malam ini juga diputar lagi recording itu. Tapi dia benar-benar kayak PK gitu loh. Bukan yang buka komal gitu Bang Zuma. Makanya saya mau nanya gitu. Itu tapi pakai suara Bang Zuma. Namanya Bang Zuma 14. Itu pun akhirnya saya add. Karena saya anggota API juga. Dulu nama saya kan Abi Api. Cuman ganti nama aja plat B gitu kan. Makanya mau ngasih tahu ke sini ke teman-teman. Kalau PK itu kan kita jadi bingung gitu nih, tapi suara benar-benar suara waktu diskusi Bang Zuma dengan Elia Meron gitu. Ini masih live dia sekarang juga PK. Jadi banyak orang ngelemparin gift apa semua ke situ gitu. Kasihan teman-teman muslim di situ. Benar-benar suara Bang Zuma kalau itu gitu loh. Berarti diputar ulang, Bang. Ada orang yang mencoba memutar ulang rekaman diskusi saya dengan siapa tadi? Elia Meron. Aliana Miron, iya. Gitu Bang. Itu makanya rekaman teman-teman di sana. Makanya tadi pagi kan di setel ulang lagi sama dia. Siang di setel lagi. Tadi malam saya bilang kok Bang Zuma debat lagi. Saya dengerin lagi kan kok diskusinya dialognya sama gitu loh. Akhirnya ya, saya sama komen karena tolong ini karena diulang. Ya akhirnya komen saya dimatikan. Jadi mau ngasih tahu juga kepada rekan-rekan di sini gitu loh, Gurunda Afwan ini ngeganggu diskusinya. Karena saya juga kalau ada yang begini-begini saya nggak pernah minta naik kok, kecuali yang penting-penting kayak gini kan kasihan teman-teman muslim yang lain yang ketipu kan. Kalau selama ini kan ada akun palsu tapi suaranya bukan Bang Zuma gitu kan. Ada buka komal atas nama Bang Zuma tapi bukan Bang Zuma. Ini benar-benar suaranya Bang Zuma diskusi dengan Elia Meron itu gitu loh. Makanya saya mau ngasih tahu aja gitu. Kasihan sahabat-sahabat teman-teman yang support ke situ ngasih gift apa cuman mereka tertipu gitu loh. Gitu aja sih. Selama ini saya nggak pernah minta naik kok gitu. Iya, sedikit Abang udah sedikit. Jadi begini ya teman-teman semua yang ada di bawah, kalau mau update, kalau Bang Zuma mau tahu kalian ada di TikTok, tolong di-subscribe YouTube beliau supaya kita tahu yang di sana itu Bang Zuma atau tidak begitu teman-teman. Jadi kalau Bang Zuma mau diskusi di Komal di TikTok, tentu beliau akan melivekan terlebih dahulu di YouTube beliau gitu teman-teman. Jadi kalau bisa subscribe dulu Zulkifli M Abbas Official. Terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya gini Bang Zuma, izin. Betul. Mungkin alangkah baiknya Gurunda bikin klarifikasi lewat video, nanti dibikinin PT disebar ke semua anggota API, disebar jadi bikin PT gitu Gurunda. Klarifikasi itu aja. Iya, insya Allah. Saya juga mohon maaf ini Gurunda buat rekan-rekan juga ngeganggu diskusinya karena saya pikir ini penting karena kasihan buat saudara kita yang muslim kan, karena benar-benar real suaranya Gurunda Zuma gitu, dialog. Akhirnya GIP itu berterbangan gimana caranya supaya Gurunda menang di PK gitu kan, tapi ternyata kan itu penipuan. Nah itu aja sih Gurunda, afwan min jalatil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bang informasinya Bang. Nanti dianjurkan suruh diblokir aja akun-akun yang menggunakan atas nama Gurunda Zuma itu, Gurunda bikin PT-nya. Nanti biar kita sebarkan di semua akun-akun yang terafiliasi ke API. Siap. Tadi yang disampaikan Dinda Erik itu betul juga. Masuk ke channel Zulkifli M Abbas Official. Jadi untuk saudara-saudara tahu bahwa ini benar-benar real akun Bang Zuma, lihat di YouTube. Karena setiap saya live TikTok pasti saya ikutkan YouTube saya juga untuk live. Kecuali kalau saya lagi di luar, lagi dalam perjalanan dan seterusnya. Itu ya. Jadi jangan mudah percaya. Lihat di YouTube. Kalau itu Bang Zuma pasti nampak di YouTube-nya.
Zulkifli Mabas Official atau di Bang Handi atau channel yang lain, Lensa News TV atau di mana TV gitu teman-teman. Ya, Pak Harahap, Pak Obed, Tante Obed, dibuka mute-nya Tante. Ini loh, Bang Juma, sudah itu Pak Haris Tobing itu ada teleponnya sama kita. Saya belum nemu. Haris Tobing? Enggak, belum. Yang bule itu kan ya? Iya. Belum Bang Handi. Beliau mudah-mudahan beliau mudah-mudahan beliau mendengarkannya, bisa bergabung di sini ya. Siap. Ya, oke, lanjut. Makasih. Makasih Bang Handi. Saudara Robert Harahap masih hidup? Bang? Di Masih hidup, Bang? agamamu kenal nggak dosa waris? Nggak ada dosa waris, Bang. Bohong waris yang ada. Bohong yang diwariskan Kenapa dari anakmu gereja. mati, istrimu mati? Mati itu adalah bagian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena manusia itu hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Suci nggak istrimu? Keluaran 6 nomor 3. Manusia hidup hanya 120 tahun saja, itu pun keliru, salah dalil. Iya, suci nggak dia dari lahir? Seluruh manusia hidup dalam keadaan fitrah, tidak ada yang membawa dosa. Hanya agama bohongan mengatakan manusia lahir membawa dosa, itu agama tipu-tipu itu dari barat. Tidak ada itu. Manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini dalam keadaan suci bersih. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda membawa dosa, sementara Anda untuk cebok sendiri aja nggak bisa? Kalau ada orang yang makan di samping Anda yang kenyang Anda gitu. Gitu. Iya. Lalu kenapa istrimu mati? Ya, istri mati itu kan sudah sampai ajalnya, Cak Ayu. Karena apa? Karena apa dia mati? Ya karena sudah selesai masa waktunya di dunia ini. Beliau Berdosa harus nggak dia? kembali. Nggak berdosa, nggak ada hubungannya dengan dosa itu. Kematian itu Nggak ada hubungan. nggak ada hubungan dengan kematian. Iya. Dengan dosa nggak ada hubungan. Nah sekarang Yesus datang menebus dosa waris, betul? Tahu usah kau tanya Alkitab. Istrimu Kenapa mati takut? karena apa? Karena dosa atau karena suci? Istri saya meninggal dunia dan orang-orang lain pun meninggal dunia, termasuk yang kau sembah itu yang bernama Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu. Istrimu bangkit karena enggak? sudah sampai itu karena sudah sampai saatnya kematiannya. Yang bangkit dari kubur itu hantu, setan. Tak ada kemudian orang yang bangkit dari kubur lalu menjadi pengajar, nggak ada. Lazarus bangkit dari kubur, hilang cerita, kosong ceritanya, nggak ada lagi. Ngapain Lazarus setelah Kamu besok bangkit? bangkit enggak dari kubur? Jual apa? Lontong sayur. Kamu bangkit enggak besok dari kiamat? Pasti seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah, jadi kenapa kau bilang nggak ada yang bangkit? Kalau di dunia ini nggak ada bangkit, coba aja lah. Kamu pergi pemakaman, tunggu orang keluar dari hari ketiga dari kubur. Lari nggak kau? Ucokmu lebih dulu lari daripada kau sendiri. Ucokmu berteriak Yesus duluan. bangkit enggak? Hantu. Yesus bangkit enggak? Yesus anak Maria tidak bangkit karena belum meninggal Mana sampai hari ini. bangkainya? Di mana bangkainya kalau nggak bangkit? Iya, karena memang belum mati Yesusnya. Kalau yang keluar Di dari mana kubur, nggak mati? ya kapan dia mati? Kapan? Ya kau baca aja lah di itu hari kematiannya. Tidak Tapi ada. kau hafal nggak ada. Alkitab. Yang mati itu penggantinya, bukan dia. Baca Galatia 3 nomor 3. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa yang menyebabkan anak Maria terkutuk? Dosa apa yang dia lakukan sampai dia terkutuk? Mana buktikan kalau Yesus itu punya dosa? Ada enggak? Enggak ada. Berarti yang mati terkutuk itu adalah yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas?
Woi, Yesus atau Yudas yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25. Kau baca Terkutuklah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Kau baca Alkitab kebangkitan Yesus yang tolol. Bangkit itu Jangan Etan. cuma kematiannya tolol. Yang bangkit dari kubur itu Etan. Etan mana? Di mana ayatnya Etan mana? Nah, mau tahu di mana dalilnya? Mau tahu di mana dalilnya? Nah, di mana? Lukas 4 nomor 6. Tuh dalilnya. Coba bacakan. Iblis berkata kepada Yesus, Aku akan memberikan kuasa apabila engkau menuhankan aku. Dan aku berhak memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia ini, yaitu iblis, telah dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yohanes 12 nomor 31. Siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yuk. Kitab-kitab murid Yesus yang kau copet. Loh, kan Anda bertanya, kalau bercerita tentang Yesus ya pastilah dari tempatmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kalau memang Quranmu komplit, dari Quranmu jangan. Kenapa nangis? Masa kau menolak kebenaran dari Bibelmu sendiri? Kan lucu. Menolak karena bukan dari kitabmu. Iya. Yang kau copet. Kalau kitabku wa iyada'una illa syaitanan marida, yang Kristen sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu Al-Quran saya mengatakan. Nah, kalau Yesus mengatakan apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus dalam Yohanes 12:31, siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Lagi Yohanes itu siapa? Yohanes itu wartawan lepas yang menulis buku Yohanes. Konon wartawan ini menulis, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar dari ubul. Siapa yang keluar dari ubul? Siapa yang keluar dari ubul? Yang keluar dari ubul pada hari ketiga itu siapa? Alkitab, jangan asal ngomong muncung kau tuh. Yang keluar dari orang alam kubur pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Belajar kau teologi Alkitab, jangan asal ngomong kau di sini. Tidak perlu belajar teologi Bible. Matilah kau kalau nggak belajar kau. Ya kamulah yang mati, kau sembah setan. Kau tahu yang keluar dari kubur itu siapa? Karena siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Yang hari keluar hari ketiga itu siapa, Bang? Bang Robert. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu siapa, Bang? Bang? Yesus. Yesus. Asli atau palsu? Asli atau palsu, Bang? Bang. Yesus bangkit. Bang. Yesus palsu atau asli, Bang? Kau pikir macam sekarang ini bisa diekshumasi mayatnya dulu? Enggak. Masalahnya Yesus
ketika diberikan kuasa sama iblis di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus tidak menerima kuasa itu. Betul nggak? Lukas itu siapa, Tai? Jangan emosi apa. Pada saat Lukas mengarang cerita, Lukas berkata iblis menawarkan kuasa di dunia kepada Yesus. Pertanyaannya, Yesus terima ndak kuasa dari iblis itu? Jawab. Yesus terima ndak kuasa dari iblis? Tidak. Tidak. Siapa iblis yang mau menguasai dunia ini? Sedangkan dunia punyanya Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Emang lu Tuhan? Jadi kau sekarang jadi Tuhan? Kan kau sekarang, kau jadi Tuhan? Yesus yang jadi Tuhan. Menerima tidak kuasa dari iblis berdasarkan Lukas 4 nomor 6. Aku akan memberikan kuasa dan seluruh kemegahan dan kemuliaan dunia apabila kau menyembahku, wahai Yesus. Pertanyaan saya, Yesus menerima enggak kuasa dari iblis itu? Tidak menerima dan tidak menyembah iblis. Tidak menerima. Jadi yang mengaku keluar dari kubur menerima kuasa itu siapa? Meow. Kuasa di dunia ini iblis. Nah, Yesus menerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu yang keluar dari kubur mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, itu sopo? Nyembah iblis enggak? Dia nyembah iblis enggak, Tai? Disembahnya enggak iblis? Disembahnya enggak iblis? Jangan emosi napa, santai aja, bro. Yesus diberi kuasa, ditawarkan kuasa. Tuh Yesus menyembah iblis. Ada ayat selanjutnya bahwa Yesus menyembah iblis. Allahu Akbar, Masya Allah, syukran. Ukhti Afida. Tunggu dulu saudara. Yesus ditawarkan kuasa oleh iblis. Karena Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia menawarkan kepada Yesus. Penguasa dunia menawarkan kuasa tersebut kepada Yesus. Yesus terima. Disembahnya enggak itu iblis? Disembahnya enggak itu iblis? Yesus terima enggak kuasa itu? Disembahnya enggak itu iblis? Enggak. Ya udah kalau berarti Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Betul? Kenapa kau pula yang memutuskan? Lah, kan Yesus tidak menerima kuasa itu. Tidak menyembah iblis. Berarti kuasa iblis tidak diberikan kepada Yesus. Kalau demikian adanya, lalu siapa yang mengaku keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa kucut jadi pengikutku. Itu sopo? Sopo yang mengaku diberi kuasa itu sopo? Yang menerima kuasa dari iblis ini sopo? Kalau di dunia ini cuma iblis yang pandainya kau. Kebetulan Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Apakah Yesus tunduk dengan perintah iblis? Tidak tunduk, makanya dia tidak diberi kuasa oleh iblis. Masya Allah, syukran sahabatku. Yesus tidak diberi kuasa oleh iblis, makanya dia tidak mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Yang mengaku telah diberi kuasa itu ya iblis itu. Karena kamu nggak ngerti pengajaran. Bukan nggak ngerti. Yesus itu mengaku dengan mulutnya sendiri.
Di dalam Itu Yohanes 5 pengajaran. nomor 30 Yesus berkata, aku tidak Itu dapat pengajaran. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau nggak tertulis bagaimana Itu kita mengerti? kata Yesus. Kalau nggak Berarti tertulis seperti jangankan itu kuasa bagaimana di kita dunia mengerti? ini, kuasa untuk berbicara dari dirinya sendiri aja Yesus tak sanggup. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tak memiliki kuasa di dunia. Kalau nggak tertulis Lawang seperti kok tiba-tiba keluar dari kubur hari ketiga kok diberi kuasa. Iki karena kalau nggak tertulis seperti itu kamu nggak. Nah tadi kan udah jelas Mas. Piye toh? Kan tadi udah Kalau nggak ditanya tertulis sama seperti iblis. itu kamu nggak mengerti Jumatai. Tapi sumpah aku Sus, kalau kau menyembahku, aku berikan kuasa di dunia. kalau nggak tertulis seperti itu kamu tak akan Yesus bisa menyembah mengerti. iblis enggak. Berarti Yesus tidak diberi kuasa. Nah, yang tunduk kepada pengkhianatan Yesus, pengkhianatan terhadap Yesus kan cuma Yudas. Ya toh? Cuma Yudas toh. Yang tunduk kepada pengkhianatan bisikan iblis cuma Yudas toh. Dan Yesus sendiri berkata, Udah kabur Gurunda. oke, saya diam kalau gitu. Silakan yang lain. Dailami Kristen Muslim saudara. Dailami itu tadi makanannya tai mungkin tiap hari ya, mulutnya tai terus, tai makanannya tadi tuh Pak Robert. Dailami Kristen Muslim. Mama gak ada sahutan. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa? Jadi yang mendapat kuasa siapa ya? Iblis apa Yesus? Yang dikehendaki oleh iblis. Oh. Iblis berkehendak merasuki siapa? Yesus atau Yudas? Mudah-mudahan Coba siapa RD. tadi itu RD. mau bicara sama Bang Juma sama tim siapa ya tadi ibu-ibu itu ya? Bu Sinta ya? Bu Yanti. Siapa Kang? Bu Yanti. Oh, Bu Yanti deh. Ya mudah-mudahan dia ada lagi di bawah. Nanti naikkan teman-teman kalau ada Bu Yanti. Oh dia Muslim. RD Kristen Muslim saudara. RD Kristen. Hei Bang. Astagfirullahaladzim. Bang RD. Saya heran ya orang Oten naik apa terus diem gitu loh. Kalau saya begitu akang naikin Suara saya Bunda. langsung cepet saya suaranya. Suara Bunda jauh. Bun, suara Bunda jauh. Oh jauh. Ya udah diam aja kalau gitu. Betulin Bun, itu mic-nya mungkin. Ya turun aja RD ya. Kok nggak nyaut, gimana dong? Ini ada izin dulu. Ada pertanyaan yang Bang Juma nggak bisa jawab. Saya yakin Bang Juma nggak bisa jawab nih. Wih. Pertanyaan Oten nih. Serius ini. Iya, Coba Bang terangkan Bang Juma dosa waris di dalam Al-Quran. Ya nggak ada tuh. Tuh pertanyaannya tadi Oten. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu beliau bertaubat dan Allah kemudian menerima taubatnya. Jadi nggak sempat mewariskan kesalahan kepada keturunannya disebabkan sebelum punya keturunan beliau sudah diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Pengampun ya Bang Juma ya? Allahu Akbar. Benar Bang Handi. Masya Allah. Kenapa lagi tadi Tolong Oten itu? teman-teman saudaraku Kenapa yang lagi Kristen Oten aja yang tadi? naik. Kenapa lagi tadi ada Oten itu
Dia pakai ini Bang Juma. Dia menjawab hukum dosa waris itu di Mazmur 51 nomor 7. Di sana itu bayi di dalam kandungan sudah ada dosanya. Begitu. Terus saya tanya, dosa apakah yang ditanggung bayi dalam kandungan? Katanya dosa warisnya Adam. Berat banget itu. Bayi udah menanggung dosa Adam. Begitu kira-kira. Itu terbantahkan tadi Bang Andi sama Matius 18 nomor 3 tadi Bang. Ya. Jadi di situ kan dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, nah berarti kan anak kecil itu tidak berdosa, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Jadi mereka mendapatkan ilmu bahwasannya anak yang masih dalam kandungan itu sudah mewariskan dosa Adam. Itu dari mana dasarnya? Ini ajaran Yesus loh. Jadi kalau mereka membantah firman Yesus yang Yesus sampaikan, berarti sama halnya mereka itu sama dengan iblis gitu. Silakan Bang Zuma. Iya, sebenarnya mereka ini kan tak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Kalau mereka ini menggunakan kitabnya Yahudi dan betul-betul mereka mau belajar, bukan hanya sebatas aksesoris, alat untuk nyamar, 2 Tawarik 7:14 itu sebenarnya udah cukup. Makasih Bunda Mila. Masya Allah. 2 Tawarik 7:14 itu udah cukup sebenarnya. Keren ya para muslim. Lanjut. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Matius 21:31. Belum ada penyaliban, wanita sundal dan pemungut cukai sudah masuk surga duluan. Mereka tidak butuh penyaliban, penebusan dosa. Hanya gegara mereka percaya kepada Yohanes, mereka masuk surga lebih dulu. Tak ada penebusan dosa di situ, tak ada. Lagian Yesus ketika ditanya, Guru, di Matius 19, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain, hargai orang tuamu, hormati ayah ibumu, pelihara sahabat dan seterusnya. Tidak ada dikatakan terima salib. Bleh. Terimalah pengampunan dosa, penebusan dosa dengan darahku. Bleh. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Bahkan Yesus mengatakan ketika ditanya Matius 19:16, apa yang harus lakukan? Jangan membunuh. Jadi membunuh Yesus itu bukan menghapus dosa. Itu menghasilkan, mengakibatkan dosa. Jadi orang cerdas nggak mungkin mau dikibulin. Saya katakan kepada saudara, salib itu diduga karya iblis. Dan bisa saya buktikan kepada saudara-saudara Kristen yang mau berdiskusi. Salib itu karya iblis, bukan karya Tuhan. Jadi mengimani salib, mengimani karya iblis. Yang mengimani karya iblis ya pasukan iblis. Coba, ada nggak Tuhan mau kemudian membunuh orang yang benar? Mana dalilnya? Nggak ada itu. Masya Allah. Wow. Masya Allah, syukron, Allahu Akbar. Thank you. Kayaknya mau camping orang ini. Izin Gurundaku sapa dulu nih saudara yang naik nih. Gabriel, Kristen Muslim, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Oten ya Bang, Gabriel. Oke, mantap. Kristen. Silakan Bang, diskusi dengan guru kami. Buat semuanya yang sudah berinfak, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya, amin. Oke, izin ya saudara. Aku izin, host izin. Jadi sebelum memulai diskusi ini dengan saudara. Bentar Bang adalah Oten. pendapat Juma. Apa itu?
Dulu. Bang Oten sebentar Bang. Izin saudaraku semua Gurunda host. Teman-teman saudaraku netizen yang 1,8 tolong di follow Bunda Mila ya teman-teman. Itu hanya keinginan beliau. Nah, silakan di follow ya. Lanjut saudara Bang Gabriel. Silakan. Iya. Jadi teman-teman muslim terpukau dengan narasi Bang Juma. Tetapi semua yang dinarasikan Bang Juma tidak ada yang tertulis dalam Quran, tetapi menurut pendapat Bang Juma saja, hemat dia. Artinya begini, contoh nih saya ambil. Bahwa salib itu adalah karya iblis. Kalau ditanya balik sama Juma, dasarmu ngomong gitu apa Juma? Al-Quran, hadis, tentu Juma akan mengatakan ya pendapat saya, ya nggak apa-apa lah, itu kan pendapat Anda. Bertanya aja Bang. Juma lagi mengatakan Bang ini itu Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah Mesias palsu. Ya itu saya mau sanggah pernyataan Juma bahwa itu begini. Kalaulah kami mengakui itu kami imani lalu kalian tertawakan, seru. Tapi kalau kalian menertawakan yang tidak kami imani, kami bingung. Ini kok diketawain kami nggak ngimani, kami nggak mengakui kok. Tapi kalian ketawa ketiwi. Jadi kalian ini macam orang apa namanya? Kecuali kami mengimani itu, lalu kalian tertawakan, baru benar. Jadi nggak ada mutunya. Karena kami tidak mengimani apa yang kalian tertawakan. Curhatnya sudah. Begitu. Curhatnya sudah. Bukan curhatnya. Gini Juma, kau menertawakan apa yang tidak kami percayai, tidak kami imani kan? Ya, karena kamu nggak percaya Yesus, karena kamu nggak percaya Bible. Musuh terbesarmu itu Biblemu sendiri, kawan. Boleh saya bicara, boleh? Boleh ya, gantian kita. Saya ngatur ya, lanjut. Iya Bang Handi, Masya Allah. Kamu duduk yang cantik, ya. Jangan lupa pakai sedikit lagi, aku contoh sebentar aja, nggak sampai 2 menit. Sabar. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya lari dari perang. Kabur, kau cuma mau curhat di sini, salah tempat kamu. Kabur duluan. Musuh terberatmu itu ya Biblemu. Musuh terberatnya Kristen itu adalah anak Maria. Kenapa saya selalu memenangkan pertarungan dengan saudara-saudara Kristen? Apapun kemudian titel mereka, strata pendidikan mereka. Karena saya selalu menunjukkan pertentangan Yesus dengan Kristen. Pertentangan Kristen dengan isi Bible-nya. Makanya saya selalu menang dalam setiap perang diskusi atau perang logika. Karena Kristen ini ribut dengan Yesus. Saya datang ingin mendamaikan antara Yesus dan Kristen, tapi nggak bisa. Karena Kristen ini modal congor. Modal akal-akalan, emosi, hujat, dan seterusnya. Padahal saya ingin mendamaikan. Tapi mereka nggak mau didamaikan. Mereka tetap saja menentang Yesus siang dan malam. Apa yang Yesus ajarkan ditentang terus. Selamat malam. Tidak ada ajaran Yesus yang mereka mau terima. Tapi mereka jual-jual nama Yesus. Tapi mereka memusuhi Yesus. Mereka anti Yesus. Nah inilah Kristen. Lucu mereka ini. Malam. Oke, malam Pak. Namanya siapa Pak? Saya Kristen Protestan. Namanya? Panggil aja saya Kings. Kings ya, oke. Mau topik apa Bang? Hah? Mau topik apa? Itu memang benar. Saya ingin bertanya, saya nggak ada bermaksud untuk menghujat. Oke, silakan. Ya,
Saya ingin bertanya, itu kan di Mekah itu kan batu sama kuburan, kok kenapa kita orang rakyat ini banyak ke sana gitu? Apakah menyembah batu atau gimana? Itu perintah Tuhan kami. Itu perintah Tuhan dan itu sudah dibuatkan. Pakai data bang. Ya, bang, Anda kan bertanya. Oke, Anda bertanya, dengarkan Bang Juma menjawab. Jangan disela dulu ya. Oke, lanjut. Ya, dari kitab-kitab terdahulu itu sudah dinubuatkan kemudian. Loh, kok emosi? Malah kabur dia. Emosi nih kan udah aku bilang. Kenapa Bang Suma itu selalu memenangkan pertarungan? Ya karena musuh kalian itu Bible. Musuh terberat kalian itu Yesus. Ya, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Kemana kemudian ini? Keturunan Kedar, keturunan Nebayot, keturunan Ismail melakukan persembahan dalam ibadah. Hah? Ke Yerusalem gitu? Enggak mungkin. Itu nubuat. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan bait. Rumah keagunganku itu akan disemarakkan sepanjang zaman. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Alah, kalian itu tidak pernah bisa menang karena musuh kalian itu Bible. Kebetulan apologet Islam Indonesia ya lebih menguasai Bible dari level pendeta kalian. Pahami itu dulu. Silakan Bang Handi. Pertanyaan dia tadi, teman-teman di bawah, bukan aku yang nurunin loh, jangan nurunin sembarangan lah ya. Pertanyaan dia, itu kan batu. Kenapa ke sana dan apakah Anda menyembah batu itu tadi pertanyaannya? Silakan. Iya, tidaklah. Itu hanya arah ibadah. Kenapa kita ke sana? Karena kita diminta untuk berziarah. Berziarah ke Baitullah. Di sana ada Hajar Aswad, batu tugu. Ya, disunnahkan kemudian untuk mencium atau menyentuh. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh. Jadi apa yang Rasulullah contohkan itu yang umat Islam lakukan. Kalau itu diperintahkan. Gitu loh. Sedangkan kalian ada nggak diperintahkan Yesus untuk menggunakan kalung salib? Kalung salibnya, berdoa di depan salib. Ada nggak Yesus sampaikan? Ya, cara seperti itu kan nggak ada. Kalau kami diperintahkan kemudian menghadap kiblat, ya wajar. Jelas perintahnya dalam Al-Quran. Nah kalau kalian berdoa menghadap salib, ada nggak perintahnya dari Yesus? Mana coba tunjukkan perintahnya. Berdoa menghadap salib, ada nggak? Di setiap gereja, itu seluruhnya saya katakan ada salib di depan jemaat. Kalian berdoa menghadap salib itu ada nggak perintahnya? Ada nggak nabi-nabi atau Yesus, pernah nggak Yesus berdoa di hadapan salib? Tak ada. Oke. Nabi Isa alaihissalam itu suka salib atau tidak suka salib? Tidak suka lah. Yohanes 8:44, iblis lah yang menjadi bapakmu dikarenakan kau membunuh Yesus. Data nomor 37 di situ dilihat. Bagaimana Yesus sangat membenci salib itu. Sekiranya engkau adalah anak-anak Abraham, mengapa engkau ingin membunuh aku? Dikarenakan kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Makanya kau ingin membunuh, ingin menyalib aku. Orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki kemudian firman Tuhan di dalam dirinya. Disebabkan karena iblis yang menjadi bapaknya. Jadi Yesus sangat membenci. Tuhan pun sangat membenci salib itu. Di mana dalilnya? Yaitu tadi. Ulangan 21, nomor 2, nomor 23. Orang yang disalib itu orang dikutuk. Saking bencinya Tuhan itu kepada salib.
Di mana lagi tertulis Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu bukti bahwa Allah sangat membenci. Yesus pun ikut membenci salib. Jadi salib itu tempatnya orang beriman atau tempatnya orang dikutuk? Orang yang dikutuk lah. Al-Quran mengatakan, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Kemudian Ulangan 21 nomor yang dikutuk Tuhan. Ada yang menyembahnya malah. Orang dikutuk Tuhan malah disembah. Jadi itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Isa dari kutukan gitu ya. Iya. Berarti yang mati di yang salib itu bukan orang berdosa dong. Ya orang yang dikutuk, yang mati di atas yang salib itu Bang Andi. Orang yang dikutuk. Gitu. Paham ya teman-teman muslim ya. Anda menjawab nanti kalau ditanya kayak gitu. Tapi kata salib kan adanya di Al-Quran. Di sebelah itu nggak ada kata salib. Adanya sulo ya. Iya, sulon. Sulon. Pohon. Pohon. Dalam bahasa Bugis, tree. Gitu. Jadi dalam Al-Quran itu jelaskan. Wawalli wajahaka syatral masjidil haram. Itu perintahnya. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Itu perintah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dalil dalam Al-Quran. Maka hadapkanlah wajahmu ke tiang salib. Mana dalilnya, Cak Kangkung? Gak ada. Gak ada. Kok hadapkan wajahmu kepada makhluk yang digantung terkutuk. Masolang generasi. Teman-teman Kristen kalau mau bertanya silakan saja. Tapi kalau orang menjawab jangan Anda yang ngomong juga gitu loh. Dengar dulu selesai. Kalau punya ilmu boleh disanggah. Ya kalau enggak ya lu terima. Bikin pertanyaan lagi gitu, diskusi gitu loh. Bertanya. Ini Anda tadi bertanya. Betul. Banyumak menjawab, lu ngoceh juga. Dia ingin itu pertanyaannya sesuai dengan selera dia gitu. Ya udah ada tamu nih, siapa nih? Oh belum duduk dia. Belum duduk, sabar dulu ya. Ini nih, siapa ini? Jibet. Jibet. Silakan. Jibet, Bunda Jibet. Selamat malam. Bunda Jibet. Kepencet tuh siapa kan jawaban aja kepencet. Aku tenang kepencet. Ngapain tuh beliau ya, saudara kita. Kepencet. Ya udah kami ayo teman-teman ucapkan. yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi. Kristen dulu naik, saudara. Ya kami ucapkan terima kasih kepada semua atas dukungannya ya. Baik berupa doa, ya bentuk apa ini? Yang angka nih, lupa gua namanya. Gift. Insya Allah menjadi amal jariah ya sebagai alat perjuangan kami, mendukung kami, khusus Bunda Mila dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa juga subscribe, follow Bunda Mila dan kita semua di sini. Antum-antum semua luar biasa. Yang kedua jangan salah ya, terutama Bunda Mila ya. Amin. Yang kedua jangan salah masuk komal. Asal ada Banjuma masuk di situ padahal itu palsu. Hati-hati ketipu. Karena kerjaan mereka itu kalau nggak nipu sebagian ya, kalau nggak nipu-nipu kayak gitu nggak makan. Hati-hati, waspada ya. Lebih baik di blok aja. Begitu juga yang di YouTube. Tapi izin ya, Dayan. Ya silakan Bunda. Oh boleh lanjut.
Saya izin bertanya ke Gurunda. Nah, izin Gurunda. Kalau kita baca seluruh Bible Kristen ini, ya mereka mengimani dosa waris itu bersumber dari pelanggaran Adam. Itu kan iman mereka. Akibat kesalahan pelanggaran Adam sehingga mewariskan dosa seperti di Roma yang disampaikan oleh si Paulus. Akibat ketidaktaatan seorang, semua jatuh ke dalam dosa. Nah ini kan cerita tentang Adam ini di kitab Kejadian. Kenapa mereka nih Oten Kristen yang datang 1000 tahun kemudian kok mengimani adanya dosa waris Adam? Gimana itu Gurunda? Apa ada nyambung atau gimana? Silakan. Karena ingin menjual Yesus Kristus. Yesus dijadikan alat jual. Manusia, ya paman, kalian mewarisi dosa dari Adam, makanya kalian mati, kalian susah mencari hidup. Maka Yesus Kristus datang menebus kalian. Terimalah Yesus sebagai penebus dosamu. Ya itu aja. Ada nggak ajaran itu dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak pernah diajarkan itu. Bahwa penebus dosa dengan menggunakan Tuhan. Tuhan datang. Nggak bisa. Kenapa? Harus kembali kepada pola awal. Orang berakal dan berilmu itu kembali kepada pola akal. Pola awalnya. Dengan menggunakan akal maksud saya. Informasinya dari barat dibawa Belanda. Dan juga Jerman masuk ke Nusantara. Apa itu? Dosa diwariskan kepada kita manusia. Di mana itu tertulis? Roma 5 nomor 12. Dosa masuk menjalar ke bumi oleh satu orang manusia. Kan gitu. Siapa itu? Adam. Nah, sehingga harus ada yang menebus dosa Adam ini, yaitu Yesus. Oh, Yesus jadi korban dikarenakan dia harus menebus dosa manusia. Betulkah itu terjadi? Tanya kepada orang-orang yang kemudian punya hubungan langsung dengan kejadian itu. Siapa yang ada di sana? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Sumbernya dari mana? Dosa waris ini diajarkan Al-Quran atau dari Bible? Bible. Maka telusuri pakai Bible. Setelah kita melakukan kajian ilmiah,